الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم النشور. أما بعد. Yang sama kita hormati dan yang mulia para habaib zuriat Nabi Muhammad SAW, para kiai, para alim ulama, para asatidz, penerus dakwah Nabi Muhammad SAW, wabil khusus hadir bersama kita Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Mutahhar, guru kita Al-Habib Hasan bin Mustafa Al-Haddad, guru kita Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Gadri, tamu kita dari Surabaya Al-Habib Umar bin Hamid Al-Idrus, Habib Muhdar bin Ali Balakbas, Habib Abdullah bin Ahmad Al-Gadri, Habib Abdul Salam Al-Hindwan, begitu juga Habib Hasan bin Aidin Al-Gadri, Habib Muhammad Al-Jufri, dan para habaib yang lainnya, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Tidak lupa pula yang kita hormati dan yang mulia Sultan Pontianak Syarif Mahmud Melvin bin Abu Bakar Gadli, Bapak Wali Kota kita, Bapak Edi Rusdi Kamtono, terlebih khusus keluarga besar almarhum Al-Maghfurlah Haji Ipan Triyudi bin Arsyad, hadirin hadirat muslimin muslimat yang semoga selalu dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga kepada kita. Walaupun kadang kita banyak dosa, sering membuat salah, banyak melakukan maksiat, tapi Allah dengan kasih sayangnya masih tetap melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga kepada kita. Semoga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada makhluk Allah yang paling mulia, kekasih Allah, kekasih kita, idola kita, yang kita harapkan syafaatnya di akhirat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad, amin. Mudah-mudahan kita dapat cium tangan Nabi Muhammad, amin. Mudah-mudahan kita duduk dekat Nabi Muhammad, amin. Mudah-mudahan sebelum meninggal dunia kita dapat mimpi Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam ini kita sama-sama memenuhi undangan keluarga almarhum Al-Maghfurlah Haji Ipan Triyudi bin Arsyad untuk menghadiri tahlil beliau yang ke-40 hari. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi dari pembacaan surah Yasin, Maulid, dan nanti akan dilanjutkan tahlil, mudah-mudahan menjadi sebab almarhum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampunkan oleh Allah, kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah, dan kuburannya dijadikan taman daripada taman syurga, serta beliau mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, di malam ini selain kita mengirim doa untuk almarhum, yang tidak kalah penting adalah di malam ini hendaknya kita mengambil pelajaran yang sangat penting daripada almarhum ini. Beliau yang kita peringati tahlil malam ini 40 hari adalah orang yang pintar. Beliau seorang yang cerdas, bukan menurut kita. Beliau ini orang yang cerdas, yang pintar menurut versi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Beliau Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-Hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang pintar, kata beliau, orang yang cerdas adalah orang yang selalu introspeksi diri dan beramal soleh untuk bekal setelah meninggal dunia. Ini kita lihat daripada sosok almarhum Haji Ipan ini ada pada beliau. Beliau orangnya suka mengoreksi dirinya. Beliau beramal soleh untuk bekal setelah meninggal dunia. Coba kita lihat, beliau ini semasa hidupnya kita lihat luar biasa. Dulu
ketika Pondok Darul Lughah wa Dakwah di Bangil akan membangun dapur umum untuk masak makanan untuk santri, beliau punya andil dan saham besar bersama teman-teman beliau. Di antara salah satunya adalah almarhum orang tua kita Habib Anis bin Abu Bakar Hindwan dan yang lain-lainnya. Beliau ikut andil dalam membangun dapur Pondok Darul Lughah wa Dakwah. Beliau ikut andil di dalam mengadakan alat untuk masak nasi untuk makan santri Pondok Darul Lughah wa Dakwah. Coba lihat, sekarang santri Darul Lughah wa Dakwah yang jumlahnya sekitar 14.000 orang itu makan dari tempat yang mana tempat masak nasi tersebut adalah salah satunya andil daripada almarhum Haji Ipan Triyudi ini. Berapa banyak amal jariah yang akan mengalir kepada beliau. Santri sholat, santri mengaji, santri baca Quran, santri ibadah, santri zikir, sejumlah 14.000 orang. Setiap satu butir nasinya akan mengalir pahalanya kepada beliau. Makanya beliau orang pintar. Tidak sampai di situ hadirin, beliau masih kurang dalam berbuat baik, tidak merasa cukup. Apa yang beliau lakukan? Beliau lihat di pondok Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad yang dipimpin oleh guru kita Habib Hasan bin Mustafa Al-Haddad yang ada di balik Masjid Sungai Bawang. Ketika itu sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, di pondok putra Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad, suraunya atau musallanya sudah tidak cukup karena santrinya bertambah banyak. Akhirnya almarhum Haji Ipan Triyudi bersama Habib Reza Al-Haddad, bersama Habib Ismail Habsyi, tentunya di bawah naungan Habib Hasan bin Mustafa Al-Haddad dan beberapa orang yang lainnya, mereka berembuk berkompromi bagaimana untuk membangun masjid di pondok Habib Saleh Al-Haddad. Akhirnya singkat cerita, dibangunlah masjid tersebut yang tidak lepas campur tangan besar, andil besar daripada almarhum Haji Ipan Triyudi ini. Sehingga sampai saat ini masjid tersebut berdiri yang setiap hari tidak kurang sholat 5 waktu diisi oleh para santri 700 orang lebih setiap harinya. Tidak sampai di situ hadirin. Selain masjid yang beliau bangun, di samping masjid tersebut beliau bangun tempat wudhu yang digunakan wudhu santri untuk belajar dan untuk sholat berjamaah. Itu digunakan sampai detik ini. Tidak sampai di situ hadirin. Sampai beliau pikirkan, beliau adakan sulingan air. Sebelum beliau mengadakan sulingan air di pondok Habib Saleh tersebut, ini saya ceritakan begini hadirin, untuk menggugah kita agar kita biar bisa ikut beliau. Hadirin hadirat, kita kalau mau ikut andil untuk menyenangkan Nabi Muhammad, kita kalau mau ikut andil meneruskan dakwah Nabi Muhammad, bukan hanya ustaz hadirin, bukan hanya kiai, bukan hanya penceramah, bukan hanya guru yang ajar. Siapapun bisa ikut andil dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini Haji Ipan almarhum memberi pelajaran penting untuk kita. Beliau memang bukan seorang ustaz, tapi beliau tidak kecil hati. Beliau ambil dengan jalan yang lain, bagaimana bisa ikut menyenangkan hati Nabi Muhammad. Ingat, beliau ikut andil dalam dakwah Nabi Muhammad bukan hanya dengan hartanya. Beliau keluarkan hartanya, beliau keluarkan pikirannya, sumbang pikirannya, ide-idenya, dan tidak kalah penting, beliau datang hampir tiap hari. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini beliau hampir tiap hari datang ke pondok Habib Saleh Al-Haddad, ngikut megang sekop, nyangkul, ngecor sama-sama santri, turun, panas, hujan beliau turun untuk memantau santri dan ikut mengeluarkan keringatnya. Jadi beliau punya saham untuk akhiratnya, bukan hanya hartanya, pikirannya, ide-idenya, bahkan tenaganya beliau korbankan. Untuk apa? Untuk bekal beliau ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau termasuk orang yang cerdas menurut versi Nabi Muhammad. Kenapa? Beramal soleh untuk menghadapi hari setelah kematian. Maka sekarang beliau dalam kubur
jadi orang kaya yang sebenar-benarnya. Memang kita lihat mobil beliau tinggal, memang kita lihat rumah beliau memang tinggal, memang kita lihat investasi beliau tinggal, tapi investasi akhirat beliau tetap mengalir sampai sekarang. Makanya ayo kita ambil pelajaran. Yang punya ilmu dakwah ikut andil dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya jabatan gunakan jabatannya untuk memenangkan dakwah Nabi Muhammad, untuk mensukseskan dakwah Nabi Muhammad, untuk membantu dakwah Nabi Muhammad. Yang punya jabatan, yang punya ide dengan ide-idenya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Jangan kecil hati yang tak punya ilmu agama. Tidak harus berdakwah dengan ceramah. Apa yang kita miliki jadikan sebab untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai di situ hadirin. Ini almarhum Haji Ipan ini di Pondok Habib Saleh bin Al-Haddad. Beliau beserta Habib Reza, Habib Ismail dan kawan-kawan juga mengadakan alat untuk masak nasi santri. Sekarang alhamdulillah, doakan mudah-mudahan santri semuanya mendapat ilmu manfaat dan barakah. Di Pondok Habib Saleh Al-Haddad sekarang santrinya 1.500 orang kurang lebih. Itu mereka makan dari nasi yang dimasak. Tempat nasi tersebut di antara yang punya andil besar adalah beliau almarhum Haji Ipan ini yang mengadakan tempat masak nasi tersebut. Kaya beliau sekarang dalam kuburannya. Senyum beliau, apalagi beliau meninggal, orang tua beliau ibundanya masih ada. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Beliau meninggal dunia, ibunya ridho, alas selamat. Dijamin Nabi Muhammad pasti dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat ridho Allah, pasti kuburannya taman daripada taman surga. Kalau beliau pergi meninggalkan kita, kita sedih wajar karena beliau orang baik, tak pernah jahat sama orang. Setiap orang yang mengenal Haji Ipan pasti akan mengatakan beliau orang baik. Kalau ketemu orang penuh dengan senyum, kalau ketemu orang ramah, tidak membedakan mana yang tua, mana yang muda, tetap semua beliau hormati, beliau hargai. Ini almarhum pelajaran besar buat kita. Oleh sebab itu kita hadir di sini, selain mengirim doa, ambil pelajaran. Kalau beliau sudah selamat mengarungi kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah ini, beliau selamat, umurnya ditutup dengan husnul khatimah, meninggalkan aset akhirat yang sangat banyak yang akan beliau raih dalam kuburannya. Kalau kita, apa yang sudah kita buat? Berapa banyak harta yang sudah kita sumbangkan untuk aset kita? Makanya salah kalau orang bilang, kalau orang ngomong duit tak bisa dibawa mati, itu salah. Duit itu bisa dibawa mati. Tanamkan ke masjid, tanamkan ke pesantren, tanamkan ke panti asuhan, tanamkan ke madrasah. Kita meninggal dunia, itulah yang akan menjadi harta kita ikut. Tinggal jabatan kita, tinggal rumah kita, tinggal investasi kita. Apa yang kita infakkan, itu yang akan ikut kita masuk ke dalam kuburan kita. Wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum, kata Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, itu buat diri kalian sendiri. Sebenarnya apa yang kita sumbangkan, apa yang kita buat baik, itu semuanya bukan buat orang lain, tapi untuk tabungan kita sendiri. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan selain sedih juga harus berbahagia. Kenapa? Karena beliau meninggal dunia dalam keadaan baik, husnul khatimah, dalam keadaan Islam. Kita belum tahu kita meninggal dalam keadaan apa. Terakhir, ingat pesan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Kata Nabi Muhammad, orang akan meninggal dunia tergantung bagaimana keseharian hidupnya. Kalau dia hidupnya banyak berbuat baik, sama Allah hubungannya baik, sama orang baik, kemungkinan besar meninggalnya pun dalam keadaan baik. Seperti almarhum ini. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Seorang hamba nanti akan dibangkitkan dari dalam kuburnya tergantung bagaimana meninggalnya. Kalau meninggalnya baik, husnul khatimah, tidak ada berbuat jahat sama orang, tidak ada berbuat salah sama orang, udah minta maaf sama orang, dia akan dibangkitkan dalam kubur
dalam keadaan baik bersama orang-orang baik dan akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjang umur, sehat wal afiat, dan semoga nanti ketika kita meninggal dunia Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah bi lutfin wa khairin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.